warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Ayu Pratiwi dengan NIM 17055520167. Saya mahasiswa dari Unisbank Semarang. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas audit bank dari Pak Arif Himawan Winugroho. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu pengikatan kredit. Pengikatan kredit. Untuk memeriksa pengikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang diterapkan oleh komite kredit. Data ini menyangkut semua syarat yang telah mendapat pengesahan dan komite kredit, kemudian dibandingkan dengan pengikatannya, baik perjanjian kredit maupun pengikatan dan penguasaan agunan dan jaminan lainnya. Kemudian garis besar pengikatan terhadap fasilitas kredit yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengikatan kredit dan pengikatan agunan. Pengikatan kredit berlaku sebagai akad induk, sedangkan pengikatan agunan bersifat tambahan. Jenis-jenis pengikatan. Yang pertama itu pengikatan yang otentik. Pengikatan ini dilakukan di depan pejabat yang berwenang, mengingat pejabat yang berwenang adalah notaris. Maka pengikatan ini disebut juga pengikatan notarial. Kemudian di bawah tangan atau intern, pengikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang karena dilakukan sendiri di antara bank dan debitur. Maka jenis ini disebut juga pengikatan intern. Selanjutnya, perbedaan antara pengikatan notarial dan intern adalah pada kekuatan hukumnya. Pengikatan notarial memiliki kekuatan hukum yang sempurna, sementara pengikatan intern di bawah tangan harus melalui suatu pembuktian. Jenis-jenis pengikatan yang dilakukan terhadap suatu kredit harus sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keputusan kredit. Kemudian secara notarial harus dilakukan untuk fasilitas kredit dan agunan aktiva tetap seperti tanah dan bangunan, kapal, dan lain-lain. Sedangkan pengikatan kredit di bawah tangan dilakukan untuk fasilitas dan agunannya berupa benda bergerak suatu atau surat berharga, termasuk deposito. Dokumentasi. Periksa apakah akta perjanjian kredit baik intern maupun notarial telah dibuat atas setiap fasilitas kredit, serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat atas formulir standar yang berlogo bank. Akta yang dibuat harus di atas formulir standar ini harus diisi lengkap pada saat kredit diberikan. Setiap materi perjanjian seperti plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausal lainnya harus dibubuhi paraf debitur sebagai tanda persetujuan. Kemudian untuk akta notarial, bagian akta yang disimpan oleh bank secara gross akta, salah satu ciri gross akta adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akta. Akta notarial yang belum diserahkan harus dibubuhkan dengan cover notes dari notaris pembuat akta tersebut. Kemudian akta notarial yang belum
diserahkan notaris setelah 3 bulan dimintakan penjelasan dari bagian legal. Apabila diperlukan, mintakan konfirmasi ulang kepada notarisnya. Selanjutnya, keabsahan. Untuk akta intern, pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Selanjutnya, untuk akta notarial, pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis atau hukum. Materi pengikatan. Pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Kemudian periksa kembali kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan kredit. Kemudian teliti bahwa bentuk perikatan agunan telah digunakan dengan tepat sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agunan. Untuk agunan berupa sertifikat tanah, pastikan bahwa suami atau istri pemilik jaminan telah memberikan persetujuan. Sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 594/1493/AGR tanggal 31 Maret 1982 perihal larangan penggunaan hak atas tanah, penerimaan agunan berupa sertifikat tanah melalui surat kuasa, menjaminkan tidak diperkenankan atau dihindarkan. Kemudian pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang diikuti dengan perbuatan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaruan kredit. Eksistensi agunan. Dalam tahap ini, fokus audit ditujukan kepada kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan agunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi pembandingnya dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan lainnya, yang kemudian dibandingkan dengan agunan yang dikuasai bank yang bersangkutan. Beberapa kriteria dasar yang harus digunakan saat memeriksa agunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitur harus mempunyai secara yuridis atau hukum terhadap agunan tersebut. Kemudian, agunan harus dapat diuangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Kemudian, bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Kemudian kepentingan bank atas agunan tersebut harus dilindungi. Selanjutnya, surat bukti kepemilikan agunan harus asli. Dan kemudian setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Kemudian tanda jaminan dan bukti pengeluaran agunan harus ditandatangani oleh 2 orang sebagai bukti atau dual custodian. Walaupun audit diarahkan pada kebenaran material surat-surat agunan, namun apabila diperlukan, auditor dapat mengadakan audit lebih lanjut mengenai kondisi fisik agunan, langkah-langkah yang dilakukan. Tanah atau bangunan. Pastikan bahwa sertifikat tanah yang digunakan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Kemudian, pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya ke Badan Pertahanan Nasional atau BPN oleh petugas bank. Kemudian, cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Demikian juga dengan lokasi, luas, jenis, hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat. Kemudian teliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebani hak tanggungan kreditur lain.
Apabila sertifikat tersebut masih dibebani suatu hak, mintakan penjelasan ke bagian legal mengenai permasalahan yang dihadapi, sehingga roya tidak segera dilakukan. Untuk agunan berupa sertifikat, hak guna bangunan, hak sewa, dan hak pakai, pastikan bahwa hak-hak tersebut di atas masih berlaku dan belum jatuh tempo. Periksa kronologi kepemilikan sertifikat oleh debitur. Untuk fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat atas nama debitur tidak boleh terjadi pada saat atau setelah kredit diberikan. Hal ini dapat dilihat pada tanggal akta jual beli atau pada keterangan perubahan nama pemilik dalam sertifikat. Apabila pada fasilitas non-KPR pemilik sertifikat oleh debitur terjadi setelah kredit diberikan, kemudian berarti tanah atau bangunan agunan tersebut dibeli debitur dari fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa kredit digunakan untuk spekulasi pembelian tanah. Untuk itu, kelayakan pemberian kredit harus dievaluasi kembali. Kemudian, sertifikat yang masih dalam proses konversi, splitting, balik nama, perpanjangan hak, dan sebagainya harus dilengkapi dengan cover notes dari notaris yang ditunjuk bank untuk pengurusannya. Kemudian cover notes ini minimal harus berisi yang pertama, tanggal penerimaan dokumen dari bank kepada notaris. Selanjutnya, jenis pengurusan sertifikat atau konversi, balik nama, dan sebagainya. Kemudian, pernyataan notaris bahwa apabila sertifikat telah selesai, langsung akan diserahkan kepada pihak bank. Kemudian untuk fasilitas KPR, surat pernyataan dari pengembangan tetap harus dilengkapi dengan cover notes dari notaris yang ditunjuk oleh bank. Kemudian sertifikat yang masih dalam proses pengurusan setelah 6 bulan, mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, konfirmasi ulang kepada notaris yang mengurus tersebut. Kemudian kapal, pastikan bahwa surat bukti pendaftaran kapal asli telah dikuasai bank. Kemudian teliti kembali bahwa luas kapal yang tercantum dalam surat pendaftaran kapal minimal 40 meter kubik. Kendaraan, pastikan bahwa BPKB kendaraan telah dikuasai bank sesuai jenisnya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Kemudian periksa BPKB tersebut telah dilengkapi dengan faktur asli dan kwitansi kosong bea materai yang telah ditandatangani pemilik kendaraan. Selanjutnya BPKB yang masih dalam proses pengurusan penerbitan baru atau balik nama harus dilengkapi dengan cover notes dari dealer. Periksa cover notes dealer tersebut antara lain mengenai yang pertama, apakah telah dilengkapi dengan klausal bahwa apabila BPKB selesai diurus, pihak dealer akan menyerahkan langsung kepada bank. Selanjutnya, apakah cover notes dealer tersebut telah diverifikasi keabsahannya oleh petugas bank. Selanjutnya, BPKB yang masih dalam proses pengurusan setelah 3 bulan, mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporan keuangannya atau kendala yang dihadapi apabila diperlukan konfirmasi ulang kepada pihak dealer. Mesin-mesin, untuk mesin-mesin pastikan bahwa
asli faktur atau kwitansi asli mesin-mesin yang menjadi agunan telah dikuasai oleh bank dan teliti keabsahannya. Cocokkan faktur atau kwitansi asli dengan surat keputusan kredit baik mengenai nilai, jenis maupun spesifikasinya. Kemudian, untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor harus dilengkapi dengan faktur asli. Mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri atau lokal yang dikenal luas reputasinya juga harus dilengkapi dengan faktur. Untuk mesin-mesin lokal eks perusahaan yang tidak dikenal luas, faktur dapat diganti berupa kwitansi penjualan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh petugas bank. Selanjutnya, faktur yang telah tercatat bukan atas nama debitur harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Kemudian, stok atau persediaan barang. Dilakukan pemeriksaan apakah telah diterima daftar barang yang telah ditandatangani debitur. Daftar ini harus sama dengan daftar yang tercantum dalam surat keputusan kredit serta pengikatannya. Kemudian pastikan bahwa laporan persediaan barang cukup mutakhir atau up to date serta nilainya tidak menyimpang dari persyaratan. Emas. Dalam emas dipastikan bahwa agunan emas secara fisik telah dikuasai oleh bank dan disimpan dengan aman dalam khasanah utama atau vault. Periksa apakah terdapat kwitansi pembelian emas tersebut atas nama debitur. Verifikasi keaslian kwitansi tersebut serta kesesuaian spesifikasinya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Kemudian standby LC. Periksa bahwa LC yang menjadi agunan telah diterima bank dan pastikan bahwa LC tersebut telah dites keabsahannya oleh petugas bank. Kemudian penerbitan LC atau issuing bank harus berasal dari negara yang tidak dilarang oleh Bank Indonesia. Bank penerbit LC harus memiliki hubungan koresponden. Apabila LC berasal dari non-koresponden bank, LC tersebut harus dikonfirmasi oleh bank koresponden atau confirm LC. Selanjutnya, periksa isi LC tersebut, baik mengenai nilai, persyaratan, dan masa berlakunya. Deposito atau tabungan. Periksa apakah bilet asli deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Deposito dapat digunakan hanya yang diterbitkan oleh bank sendiri. Pastikan bahwa bilet deposito dan slip pencairan deposito tersebut telah dibubuhi sampel digunakan. Stempel tersebut minimal harus dibubuhkan pada slip pencairan. Kemudian cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito per tanggal audit. Kemudian pastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda status agunan kredit. Untuk tabungan, tambahkan prosedur di atas dengan audit apakah tabungan tersebut telah diblok dalam komputer sebesar nilai yang digunakan. Saham. Di sini diperlukan pemeriksaan apakah surat saham yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Untuk saham perdana, saham harus tercatat atas nama debitur. Apabila tidak, pada saat kredit diberikan, saham tersebut harus sudah dibalik nama ke debitur melalui perusahaan sekuritas yang disahkan emiten. Kemudian, untuk saham yang di pasar sekunder atau dibeli melalui bursa saham harus dilengkapi dengan nota pembelian di perusahaan sekuritas atas nama debitur
serta formulir bukti transaksi di Bursa Efek. Kemudian, periksa apakah tanggal pembelian saham tersebut bukan setelah kredit diberikan. Untuk saham perdana, hal ini dapat diketahui dari tanggal pembelian. Saham. Sedang untuk saham dari secondary market diketahui dari nota pembelian. Pastikan bahwa agunan bukan termasuk dalam kategori saham kemudian serta nilai terakhir tidak menyimpang dari ketentuan penerimaan agunan saham. Kemudian jaminan pihak ketiga. Di sini dilakukan pemeriksaan apakah surat jaminan asli telah diterima bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Kemudian teliti kembali apakah klausal dalam yang tercantum telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit. Kemudian jaminan perusahaan harus dibuat secara notarial, sedang jaminan pribadi dapat dibuat secara intern dengan tanda tangan di bawahnya. Kemudian piutang dagang. Dilakukan pemeriksaan apakah jaminan piutang dagang telah dilengkapi dengan surat keterangan mengenai pembayaran atau SPK dari pihak yang berwenang. Kepala kreditur, surat tersebut harus memuat yang pertama, jenis transaksi pembayaran, kemudian penetapan waktu pembayaran, dan yang terakhir yaitu klausal pembayaran akan dilakukan melalui bank. Selanjutnya, pastikan bahwa pada saat dilakukan penetapan waktu pembayaran belum terlampaui. Pengikatan agunan. Kelengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan pengikatan agunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya, harus dipahami bahwa seluruh bentuk pengikatan agunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya atau perjanjian kredit atau akad kredit tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, untuk tanah dan atau bangunan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Sesuai dengan kebijakan bank pada umumnya, pengikatan agunan kredit harus berupa hak atas tanah pada saat kredit diberikan, dilakukan melalui hak tanggungan. Kemudian periksa apakah periksa apakah agunan berupa SHM, SHGB atau SHGU telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak atau petok D, girik, dan sebagainya, namun telah diajukan proses pengajuan untuk memperoleh hak atau konversi. Kemudian pastikan bahwa akta hak tanggungan dibuat dengan menunjuk pada akad kreditnya. Cocokkan luas tanah, lokasi pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikat pemiliknya. Kemudian, pastikan bahwa suami atau istri pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini. Untuk sertifikat pemilikan atas nama perusahaan, teliti kewenangan pihak yang mewakili dalam akta pendirian dan perubahan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk agunan berupa sertifikat hak pakai dan hak sewa, pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Kemudian kapal. Peningkatan terhadap agunan kapal sama dengan pengikatan sertifikat hak milik.
hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yaitu hak yang ditanggungkan. Kendaraan di sini dilakukan pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FEO atau Fiducia Eigendom Overdracht yang secara benar. Kemudian FEO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Kemudian cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta FEO. Kemudian periksa apakah kendaraan yang digunakan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Kemudian mesin-mesin, pastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Kemudian mesin-mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan, pengikatan dilakukan dengan SKMH. Pastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut melekat juga telah dikuasai bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain. Kemudian cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dalam faktur dengan akta FEO-nya. Persediaan barang, pastikan bahwa persediaan barang yang digunakan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Dalam akta FEO ini harus diuraikan dengan jelas jenis-jenis serta nilai persediaan barang yang digunakan. Akta FEO harus dilengkapi dengan klausal bahwa debitur wajib memberikan laporan posisi persediaan barang secara berkala atau periodik. Selanjutnya ada emas. Pengikatan terhadap agunan emas dilakukan dengan gadai. Untuk itu, periksa pengikatan gadainya yang dilengkapi dengan surat kuasa menjual. Kemudian standby LC. Pada dasarnya, agunan standby LC bersifat jaminan pihak ketiga. Untuk itu, audit pengikatan terhadap agunan ini cukup dilakukan dengan terhadap eksistensi LC. Kemudian ada deposito tabungan. Di sini diperlukan pemeriksaan adanya surat kuasa menjaminkan terhadap deposito atau tabungan yang diagunkan. Kemudian verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausal kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Kemudian pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Apabila hal biliet deposito telah diperpanjang, nomor biliet yang digunakan sebagai patokan biliet pada saat kredit diberikan. Selanjutnya ada saham. Di sini dilakukan pemeriksaan adanya surat berharga yang menjual terhadap saham yang digunakan. Surat kuasa menjual dari debitur harus dilengkapi dengan pesanan jual yang ditandatangani debitur kepada suatu perusahaan sekuritas yang ditunjuk oleh bank. Kemudian ada jaminan pihak ketiga. Di sini dilakukan pemastian bahwa klausa-klausa yang disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Kemudian ada piutang dagang. Pastikan bahwa piutang dagang yang diperhitungkan sebagai agunan telah diikat secara KESI. Review klausal-klausal akta KESI tersebut terutama menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang berhutang. Dan yang terakhir yaitu ada asuransi. Semua agunan barang yang berwujud harus ditutup dengan asuransi kerugian yang biayanya ditanggung oleh debitur. Kewajiban penutupan asuransi terhadap agunan ini ditetapkan dalam surat keputusan kredit
Berikut jenis penutupannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penutupan asuransi adalah yang pertama, pastikan bahwa agunan telah ditutup dengan asuransi sebagaimana dipersyaratkan dalam surat hal keputusan kredit dan polis atau asli. Penutupan telah diserahkan kepada bank. Selanjutnya, periksa polis penutupan baik mengenai objek yang dipertanggungjawabkan atau ditanggungkan, nilai maupun masa berlaku pertanggungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.